Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran kimia bersama saya Pak Bos di Pak Bos Channel. Dalam video kali ini materi yang mau saya jelaskan adalah prediksi soal pembahasan, yaitu persiapan untuk mengikuti ujian penilaian akhir semester di semester ganjil ini. Semoga membantu. Salah satu prediksi soal yang akan keluar di dalam penilaian akhir semester di semester ganjil kelas 10 adalah sebagai berikut. Diketahui unsur A 13, B 14, C 31, dan D 32. Jadi dalam soal ini unsur-unsur dimisalkan dengan A, B, C, dan D. Jadi tidak langsung lambang unsur yang sebenarnya dibuat. Itu supaya nanti ya tidak langsung ketahuan di golongan berapa atau di periode berapa unsur tersebut berada. Kemudian pertanyaan adalah gambarkan potongan SPU-nya. Kemudian urutkanlah unsur-unsur tersebut menurut bertambahnya jari-jari atom, tentunya dari yang terkecil sampai ke yang terbesar. Maka untuk mengerjakan soal ini, tentunya terlebih dahulu kita harus paham ya teorinya, di manakah posisi dari jari-jari atom yang terkecil dan di mana posisi jari-jari atom yang terbesar. Jadi kalau kita buat sedikit ya dari konfigurasi elektron dari unsur golongan A misalnya ya, maka jika kita perhatikan sekarang bahwa dari atas ke bawah ya tentunya karena jumlah kulitnya bertambah, jari-jari atomnya pun bertambah. Jadi kalau kita gambarkan seperti ini, maka untuk yang dari atas ke bawah ini 1,5, 1,9 terus makin besar. Bisa kita gambarkan seperti ini, berarti jumlah kulitnya makin besar, berarti jari-jari atomnya pun makin besar. Maka kita simpulkan di sini bahwa jari-jari atom dalam satu golongan yang terbesar itu adalah yang di bawah, yang kecilnya di atas. Jadi jari-jari atom dari bawah ke atas itu semakin kecil. Kemudian jika kita perhatikan dalam satu periode 1,54, 1,12, 0, berarti makin kecil. Berarti dalam satu periode dari kiri ke kanan dia makin kecil. Ya, jadi kita gambarkan ini sekarang berarti makin kecil. Nah, atau kita simpulkanlah bahwa jari-jari atom yang terkecil itu adalah yang paling kanan dan yang paling atas paling kanan. Maka bagaimana untuk menentukan antara unsur A, B, C, dan D, jari-jari atom terkecil dan terbesarnya? Tentunya harus kita letakkanlah unsur-unsur ini dalam potongan SPU, atau nanti kita lihatlah posisi-posisinya pada potongan SPU. Maka yang pertama kita lakukan nanti adalah membuat konfigurasi elektron, kemudian membuat periode dan golongan supaya tahu kita periode berapa unsur ini berada dan di golongan berapa unsur itu berada, supaya nanti bisa kita tentukan potongan SPU-nya. Untuk menentukan periode dan golongan dari keempat unsur ini, kita dapat membuat konfigurasi elektronnya sebagai berikut. Khusus untuk atom-atom ini karena ini semua terdapat di golongan A, maka cukup kita membuat konfigurasi elektron berdasarkan kulitnya. Maka untuk yang A konfigurasi elektronnya 283, yang B yang 14 284, yang C yang 31 28183, dan D 32 28184. Itu sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya. Bagi yang sudah paham, terima kasih. Yang belum, supaya ditonton lagi di video-video sebelumnya. Kemudian untuk menentukan periode, tentunya dari jumlah kulit yang terisi. A mengisi 3 kulit, berarti terdapat di periode ketiga sama dengan B. Kemudian C dapat mengisi 4 kulit, berarti terdapat di periode keempat sama dengan D. Kemudian untuk golongan itu kita ambil dari elektrovalensinya. Karena A elektrovalensinya 3, maka terdapat di golongan 3A. Untuk yang B terdapat di golongan 4A. Untuk yang C elektrovalensinya 3 juga, berarti terdapat di golongan 3A. Dan D elektrovalensinya 4 terdapat di golongan 4A. Maka setelah kita tentukan periode dan golongan, maka kita letakkanlah unsur itu pada potongan SPU-nya. Potongan SPU artinya kita buatlah sistem periodik yang hanya terdiri dari periode dan golongan yang terdapat di dalam soal, yaitu atom A, B, C, dan D tersebut. Di mana karena dalam soal ini ya
hanya terdapat 2 periode, yaitu periode 3 dan 4, maka cukup kita tulis hanya 2 kolom untuk periode, yaitu 3 dan 4. Sama juga dengan untuk golongan pun hanya 2 juga, yaitu golongan 3 dan 4, maka golongan pun hanya kita buat kotaknya 2, yaitu golongan 3A dan 4A. Maka kita letakkanlah setiap atom ini pada potongan SPU ini. Misalnya, ini kan ada 4 kotaknya. Di mana kan nanti posisi A, B, C, dan D, kita lihatlah dari tabel periode dan golongan. Untuk yang A terdapat di periode 3 dan golongan 3A. Maka letaknya nanti di sinilah unsur A atau atom A. Sedangkan untuk yang B terdapat di periode 3 dan golongan 4. Periode 3 dan 4 berarti di sini golongan 4. Nah, kemudian yang C terdapat di periode keempat dan golongan 3A, berarti di sini adalah C. Kemudian untuk yang D periode 4 dan golongan 4, berarti di sinilah posisi dari yang D. Maka tadi di awal sudah saya katakan, kita perhatikanlah nanti posisinya di manakah yang terkecil dan di manakah yang terbesar. Menurut teorinya tadi, yang terkecil itu adalah yang paling atas paling kanan, berarti B. Sedangkan yang terbesar itu terdapat di paling bawah dan paling kiri, berarti C. Maka kalau diurutkan nanti, ya, kita lihat dulu bagaimana mengurutkan yang A dan D-nya ini. Nah, jadi menurut teorinya bahwa yang terbesar ini sesuai dengan periode. Jadi yang terbesar itu ada 2, yaitu C dan D. Di antara yang 2 terbesar ini dan yang terbesar adalah C. Maka terbesar kedua adalah D. Kemudian yang di atas ini yang terkecil. Yang terkecil ini pun ada 2, A dan B. Di antara yang terkecil ada lagi yang terkecil, yaitu yang paling kanan, yaitu B. Berarti yang terkecil, ya, yang terkecil yang pertama adalah B, barulah A, barulah D, barulah C. Jadi jika kita urutkan jari-jari atom dari terkecil ke terbesar, maka urutannya dimulai dari B, ya, maka B, kemudian A, kemudian D, baru yang terbesar adalah C. Maka kita simpulkanlah bahwa urutan jari-jari atom dari unsur A, B, C, dan D dari terkecil ke terbesar adalah B, A, D, dan C. Demikianlah penjelasan contoh soal, yaitu soal prediksi penilaian akhir semester di semester ganjil kelas 10. Sampai sekian, sampai jumpa, salam sehat.